Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam diskusi kita tentang masalah-masalah yang berkembang sebenarnya hari ini. Dan biasanya kita beri judulnya dialektika, dialog kita tentang berbagai macam masalah yang berkembang pada akhir-akhir ini. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan membicarakan sebenarnya salah seorang pemikir yang namanya Roger Barbog, ya. Dia menulis satu buku yang berjudul Hypermedia Freedom. Jadi Roger Barbog ini dalam esai Hypermedia, dia mengungkapkan sebenarnya tentang bagaimana misalnya konsep kebebasan dalam era hypermedia. Teman-teman sekalian, mungkin kita bisa lihat sekarang misalnya di lingkungan kita, begitu bebasnya orang mengeluarkan berbagai macam hal melalui media, dan terutama sekali misalnya tentang atau media yang berkaitan dengan internet dan teknologi informasi. Dan ini sebenarnya yang dikemukakan oleh Barbog ini tentang kebebasan dalam hypermedia. Teman-teman sekalian, pemikirannya dapat dirangkum sebenarnya beberapa hal. Yang pertama adalah masyarakat, yang menjelaskan tentang masyarakat informasi. Dan masyarakat informasi ini menurut Barbog memandang bahwa masyarakat modern sebenarnya beralih dari teknologi informasi, dari era industri, dan kemudian memasuki teknologi informasi, terutama sekali misalnya dengan menggunakan internet, menjadi komponen. Jadi internet itu menjadi komponen utama dalam membentuk kehidupan sosial, politik, dan budaya. Teman-teman sekalian, jadi jelas sekali misalnya dikemukakan oleh penulis ini bahwa masyarakat informasi itu sebenarnya adalah masyarakat yang sangat memiliki kebebasan, terutama sekali misalnya di negara-negara yang memang memberikan kebebasan untuk berbicara bagi masyarakatnya atau rakyatnya. Itu benar-benar memang mereka rasakan kebebasan ini, dan ini suratnya yang dikemukakan oleh Roger Barbog itu. Teman-teman sekalian, jadi kalau tadi dikatakan misalnya yang pertama itu adalah berkaitan dengan masyarakat informasi, maka yang kedua dia menggunakan istilah hypermedia sebagai alat pembebasan. Ya, jadi teknologi informasi itu diikuti oleh apa yang disebut dengan media sebagai alat pembebasan. Barbog itu mengatakan bahwa internet sebenarnya sebagai alat yang dapat memberdayakan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun dan menyebarkan informasi. Sekali juga sebenarnya dalam menunjukkan kebebasan untuk berbicara, untuk berpikir melalui media. Dan ini sebenarnya yang memberikan satu kesempatan bagi masyarakat untuk bisa misalnya menggunakan teknologi informasi itu sebagai media untuk menyampaikan berbagai macam hal yang sesuai dengan harapan dan keinginannya. Dan teman-teman sekalian, dari masalah ini misalnya kita bisa melihat bagaimana misalnya ruang virtual itu menjadi media yang sangat utama yang digunakan misalnya pada era sekarang ini. Yang ketiga dia mengatakan ada perubahan paradigma sosial. Ingat, yang dikatakan dengan paradigma itu adalah model berpikir yang digunakan pada masyarakat atau pada lingkungan sosial kita. Dan menurut dia sebenarnya perkembangan teknologi hypermedia itu membawa perubahan paradigma dalam masyarakat, dan itu sebenarnya yang mengarahkan masyarakat pada pembebasan untuk menemukan dan mengungkapkan informasi atau pandangannya dan interaksi tanpa kendala geografis dan hierarkis. Jadi sepertinya misalnya siapapun bisa mengungkapkan pandangannya, pendapatnya melalui media massa, melalui apa yang kita sebut sekarang misalnya dengan teknologi informasi, terutama sekali internet. Dan itu merupakan ruang yang bisa menjadikan satu media untuk perubahan paradigma sosial. Yang berikutnya, yang keempat, dikatakan oleh Roger itu bahwa tantangan terhadap otoritas sentral. Teman-teman sekalian, kalau misalnya juga sekarang kita lihat misalnya di media massa Indonesia ini sekarang, ya, bagaimana misalnya kita melihat misalnya otoritas sentral itu sepertinya misalnya hilang. Jadi bukan lagi misalnya hanya dulunya dianggap hanya ada di tangan oleh misalnya pejabat penguasa. Sekarang misalnya orang secara bebas bisa mengeluarkan pandangannya, pendapatnya, kritiknya secara tajam. Dan kemudian itu merupakan sebagai satu bentuk yang dikatakan oleh Roger itu sebagai otoritas yang dulunya sangat kelihatan sentral, sekarang paling tidak misalnya walaupun hanya dalam bentuk misalnya kebebasan berbicara, itu dikemukakan dan dilakukan oleh masyarakat. Dan sepertinya memang
Ya walaupun memang tetap ada juga misalnya yang dihadapkan pada pengadilan, tetapi sekarang ya sepertinya sudah tidak bisa dihadapkan lagi dengan ancaman-ancaman karena begitu banyak misalnya masyarakat yang melakukan ya kebebasan untuk mengungkapkan pendapat itu, dan itu yang dikatakan tadi misalnya kebebasan melalui hypermedia. Teman-teman sekalian, yang kelima dikatakan bahwa mimpi kemerdekaan dan realitas kekuasaan. Jadi Roger Barbok ini mengatakan ya dan menggambarkan bahwa sekarang itu sebenarnya mimpi kemerdekaan itu bisa diwujudkan dalam atau melalui dunia hypermedia itu, dan dia mengatakan bahwa kekuatan ekonomi dan politik tetap mempengaruhi dan membentuk jalannya perkembangan teknologi informasi. Teman-teman sekalian, memang jelas ya, bagaimanapun juga kita katakan bahwa ada kebebasan untuk menggunakan teknologi media, tapi tetap juga sebenarnya itu sangat tergantung juga pada pengembangan atau kemampuan misalnya ekonomi dan politik. Jadi ekonomi dan politik itu misalnya memang memberikan kesempatan untuk masyarakat yang paling tidak misalnya masyarakat yang lebih memiliki kemampuan secara ekonomi untuk bisa misalnya melakukan apa yang dikemukakan oleh hypermedia tadi. Teman-teman sekalian, jadi sekarang misalnya kita bisa melihat bagaimana misalnya apa yang dikemukakan oleh penulis tentang media itu sebagai alat untuk kebebasan. Jadi media sebagai alat untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan misalnya beberapa hal yang potensial untuk ya memfasilitasi kebebasan informasi, juga misalnya melakukan interaksi secara terbuka dan bebas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi juga mengakui bahwa realitas kekuasaan tetap berpengaruh dalam mengolah dan memanfaatkan teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, jadi memang kalau misalnya kita katakan tadi bahwa tidak semuanya misalnya memang bebas tanpa ada misalnya yang mencoba untuk mengatur atau yang mempengaruhi atau misalnya yang mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi itu tetap juga ada. Karena itu sering sekali misalnya orang merasakan bahwa apa yang dikemukakan informasikannya itu akhirnya seperti ditutup dan oleh katakanlah misalnya oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk misalnya bisa melakukan koreksi atau misalnya melakukan misalnya pembatasan terhadap kebebasan yang dikemukakan tadi oleh Roger Barbok itu sebagai hypermedia, sebagai kebebasan. Teman-teman sekalian, memang mungkin akan sulit sekali kalau misalnya kita mengatakan bahwa ya manusia itu atau masyarakat itu memiliki kebebasan sebebas-bebasnya, karena tetap juga bagaimanapun misalnya kita bebaskan ya ada kebebasan itu, tapi tetap ada etika, dan etika itu sebenarnya tetap menjadi aturan yang sangat penting ketika misalnya kita menggunakan teknologi informasi. Jadi harus kita pikirkan juga misalnya bagaimana kita mengungkapkan sesuatu secara lebih wajar dan kemudian juga tidak terlalu misalnya memberikan singgungan pada perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan misalnya gender dan lain-lain, karena bagaimanapun juga misalnya kita mengharapkan bahwa kebebasan yang dikatakan tadi kebebasan hypermedia itu tetap juga menjaga kesatuan, ya, menjaga persatuan dan juga misalnya saling menghormati antara satu dengan yang lain, dan itu sebenarnya memang bukan hanya misalnya dituntut untuk katakanlah misalnya Indonesia yang kita mengatakan kita harus berlaku adil, tetapi juga itu menjadi prinsip yang berlaku secara umum ya untuk semua masyarakat di dunia. Teman-teman sekalian, memang agak ringkas sebenarnya pemikiran dari yang kita kemukakan dari pemikiran Roger Barbok ini, tetapi dia mengemukakan sebenarnya hal yang dapat kita pahami dan mungkin bukan hanya kita pahami tapi dapat kita lakukan, kita gunakan ya apa yang dia sebut sebagai kebebasan dunia media ini. Teman-teman sekalian, hanya itu yang kita sampaikan pada bagian pertama ini, dan mudah-mudahan sebenarnya apa yang dikemukakan itu bisa memperluas pemahaman kita tentang ya, walaupun misalnya tidak semuanya kita pendapat, tetapi paling tidak misalnya sedikit banyak kita melihat adanya kebebasan untuk berpikir dan berpendapat melalui hypermedia. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.